Tahukah Anda jenis tanaman apakah yang mampu menghasilkan 1,2 kg oksigen per hari dan mampu memperbaiki sumber tangkapan air melalui aliran bawah tanah? Lalu sudahkah Anda menemukan tanaman yang cocok digunakan sebagai tanaman alternatif untuk mengurangi kekeringan di daerah kering? Ya, tanaman tersebut adalah bambu. Bambu yang selama ini identik dengan kata deso menurut masyarakat umum ternyata memiliki beragam manfaat. Bambu adalah tumbuhan berbunga menahun hijau dari subfamili Bambusoideae yang termasuk famili Poaceae. Bambu dikenal juga dengan istilah preng atau pring dalam bahasa Jawa, awi atau tamiang dalam bahasa Sunda, tabatiko dalam bahasa Ternate, dan ute dalam bahasa Ambon. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rizoma dependen unik atau batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh hingga 60 cm atau 24 inci bahkan lebih tergantung pada kondisi tanah dan iklim tempat bambu ditanam. Laju pertumbuhan yang paling umum adalah sekitar 3-10 cm per hari. Beberapa dari spesies bambu terbesar dapat tumbuh hingga melebihi 30 meter tingginya dan bisa mencapai diameter batang 15-20 cm. Namun, spesies tertentu hanya bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa sentimeter saja. Desa Ciracap adalah salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, berjarak tempuh kurang lebih 124 km dari pusat kota Sukabumi. Desa ini merupakan salah satu desa penghasil bambu terbesar di Kabupaten Sukabumi. Tumbuhan bambu tersebar hingga di 4 kedusunan, antara lain Kedusunan Nagrak, Kedusunan Cimahi, Kedusunan Tajur, dan Kedusunan Kalapasa Tangkal. Dusun pertama adalah Dusun Nagrak. Di dusun ini terdapat kurang lebih 543.549 meter persegi atau 54 hektar kebun bambu yang tersebar di beberapa tempat, mulai dari Kampung Babakan seluas 262.951 meter persegi, Kampung Cimaja seluas 14.333 meter persegi, Kampung Binong, Cigorowek, Ciraten seluas 249.922 meter persegi, dan Kampung Nagrak Mukti seluas 16.343 meter persegi. Halo guys, hari ini kita lagi berada di Kampung Babakan, tepatnya di Dusun Nagrak, Desa Ciracap ya, Kecamatan Ciracap. Jadi kita sedang berada di kebun bambu ya, bisa dilihat. Ya, masih bersama saya ya tentunya. Host terkece, termanis, terimut, terblack ya, dengan Mas Black di sini ya, dan kita ditemani dengan Mas Ejiu, mantap, dan juga kameramen kita yang kita nggak kelihatan ya, ya kameramen kita ya di sana ada Ketua Kartar juga ataupun Karang Taruna. Jadi kita di sini lagi mau mengekspos tentang apa itu bambu dan apa macam-macam atau macam-macam jenis dari bambu-bambu ya. Yang pertama kita akan datangi untuk jenis bambu hitam ya, ataupun kalau dalam bahasa orang sini mah ya awi hidung menurutnya, awi hidung kalau menurut orang sini mah. Nah seperti ini untuk awi hidung ya, ini awi hidung, kalau dalam bahasa Indonesianya ini bambu hitam. Jadi translatean namanya bambu hitam, jenisnya seperti ini. Bisa dilihat, nanti kita akan zoom satu persatu, kita akan lihat satu persatu, kita explore satu persatu. Dan yang kedua juga di sini ada salah satu saudaranya ya, saudaranya dari bambu hitam, tentunya yaitu ada awi tali ya. Kalau orang sini menyebutnya itu awi tali. Kebanyakan awi tali. Kebanyakan ya tumbuh di sini itu adalah awi tali ya. Jadi awi tali ini biasa digunakan untuk bahan-bahan bangunan juga ya. Bahan-bahan bangunan seperti ya, seperti untuk membuat reng ataupun bahan bangunan lah. Kalau awi hitam biasa juga digunakan untuk membuat bilik ya. Bilik biasanya dipakai untuk membuat bilik.
kebun bambu yang berada di sekitar sini itu sekitar 262.000 meter persegi ya. Ada beberapa jenis bambu yang tumbuh di lokasi-lokasi tersebut. Salah satu jenis bambu, warga menyebutnya dengan istilah awi tali atau istilah lain bambu apus. Bambu ini merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Bambu ini sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, jenis bambu ini dikenal dengan sebutan pring tali, pring apus, atau pring apes. Diling apus, detang sul, pereng tale. Di daerah Bali dikenal juga tiing tali, tiing telantan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, ia disebut juga dengan string bambu. Selain awi tali, terdapat jenis bambu lain yang lebih dikenal warga dengan istilah awi hideng. Awi hideng adalah sebutan untuk bambu hitam. Biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat alat musik, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Bambu ini pada mulanya hanya didapati ditanam orang di Jawa, tetapi kini telah tersebar ke banyak tempat. Dalam bahasa daerah khususnya Jawa dikenal dengan istilah pring ireng, pring wulung, pring ulung. Dalam bahasa Inggris, ia disebut black bamboo atau Java black bamboo atau tropical black bamboo. Jenis bambu selanjutnya adalah awi bitung. Jenis bambu awi bitung adalah salah satu jenis bambu yang memiliki ukuran lingkar batang yang besar dan termasuk ke dalam suku rumput-rumputan. Bambu ini memiliki aneka nama lokal Melayu seperti bambu betung, buluh petung. Dalam bahasa Batak dikenal dengan nama bulu wotung, oloh otong dalam bahasa Gayo. Di Aceh lebih dikenal dengan trieng betong. Di Nias biasa disebut lewu guru. Bambu batueng di daerah Minangkabau. Di daerah Lampung disebut pering betung, pring petung, deling petung, jajang petung, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, ia disebut roach bambu atau giant bambu. Selain awi bitung, jenis bambu yang terdapat di daerah ini juga adalah awi gombong. Awi gombong adalah sejenis bambu berukuran besar hingga sedang yang sering dipakai sebagai bahan bangunan, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Bambu ini ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Semula hanya didapati di taman-taman, tetapi kini telah tersebar ke banyak tempat. Dalam bahasa Sunda, bambu jenis ini disebut awi andong, awi surat. Dalam bahasa Jawa sering disebut pring gombong, pring andong, pring surat. Dalam bahasa Bali dikenal dengan sebutan tiing jajang suat. Dan dalam bahasa Inggris ia disebut greater giant bambu.